Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, alhamdulillah. Semoga semua sehat, semua dalam keadaan bahagia dan bisa bersyukur karena masih diberikan kesehatan ya di masa pandemi ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau mendiskusikan tentang studi Islam. Mengapa kita masih membicarakan secara konseptual pengertian studi Islam? Baik, studi Islam yaitu sebuah upaya akademis untuk menjadikan Islam atau agama Islam itu sebagai objek kajian. Jadi dalam hal ini Islam itu menjadi sesuatu, menjadi hal yang kita kaji dan seolah-olah ada di luar kita ya, ada di sana sebagai sebuah objek yang akan kita kaji. Itu studi Islam. Jadi Islam yang ada di luar sana, Islam yang menjadi objek kajian yang akan kita teliti, itu studi Islam. Jadi studi Islam adalah upaya akademis untuk mengkaji Islam ya. Nanti ruang lingkupnya apa saja kita akan jelaskan. Jadi Islam ditempatkan seolah-olah sebagai sesuatu atau sebagai fenomena yang real ya, yang bisa kita teliti dan sebagai objek material atau materi yang dikaji secara akademik. Dan dalam konteks ini Islam sebagai agama tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang hanya menjadi wilayah. Kalau agama Kristen, Katolik misalnya wilayah gereja ya. Kalau Islam maka tidak hanya menjadi wilayah masjid, wilayah kiai, wilayah nyai, wilayah otoritas keagamaan, tetapi Islam menjadi wilayah kajian bagi siapa saja yang ingin mengkajinya. Itu kalau dalam studi Islam. Jadi sebenarnya studi Islam ini adalah merupakan sebuah fenomena atau klaster baru dalam keilmuan yang muncul di era modern ya, dan merupakan jalan tengah antara mereka yang menganggap agama sebagai sesuatu yang tidak terjamah, sebagai sesuatu yang terlalu suci, yaitu sacred subject, menjadi sebuah subjek yang terlalu suci dari sentuhan ilmu. Dan di sisi lain mereka yang mengatakan bahwa agama itu hanya halusinasi, yang tidak percaya dengan keberadaan agama ya, bahwa agama itu semata adalah sebuah rangkaian kesalahan gitu, yang dengan demikian tidak semestinya menjadi perhatian para ilmuwan ya, atau tidak semestinya menjadi bahan kajian. Nah ini studi Islam itu menjadi jalan tengah antara dua pandangan yang ekstrim ini, sehingga penekanannya nanti adalah pada pemahaman yang objektif ya, bukan subjektif, tapi pemahaman yang objektif sebagaimana yang kita lihat di lapangan, sebagaimana yang kita lihat di dalam kajian kita ya, sebagai objek yang kita kaji, dan itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan kita ya, karena kalau keyakinan itu kan ada di dalam ya, ada di dalam hati dan pikiran kita ya, itu adalah menjadi bagian dari kita. Jadi kalau Islam sebagai keyakinan itu adalah sebuah sistem keyakinan yang memang sudah ada di kepala dan ada di dalam di dalam keyakinan seseorang yang dianggap muslim, dan dengan demikian berbeda dengan studi Islam yang menempatkan Islam itu sebagai sesuatu yang dikaji gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga memang secara teoritis teman-teman harus sudah clear ya, bisa membedakan antara ulumuddin, al-fikrul al-islam, dan dirasa Islamnya sebagaimana disebutkan di dalam tulisannya Prof. Amin Abdullah yang sudah saya
sampaikan ya untuk dibaca oleh teman-teman. Memang dengan memahami ketiga kriteria ini akan sangat membantu teman-teman untuk bisa memperjelas seperti apa sebenarnya sebuah aktivitas akademik gitu yang disebut dengan studi Islam ini ya. Jadi yang pertama adalah terminologi ulumuddin. Kemarin sudah banyak dibahas oleh teman-teman ya, sudah bagus bisa ketemu kata kuncinya, betul sekali bahwa ulumuddin itu berkaitan dengan tradisi-tradisi lokal keislaman yang biasanya basisnya adalah teks. Jadi yang menjadi bahannya, yang menjadi sumbernya itu adalah teks-teks, naskah-naskah atau teks agama, itu teks agama, dan biasanya itu berkaitan dengan keyakinan, dengan syariah dan keyakinan yang dipegang oleh mereka yang mengkajinya. Dan biasanya bersifat deduktif. Deduktif itu jadi berangkat dari teks ya. Teksnya bicara apa, kemudian dicoba dipahami berdasarkan keyakinan yang dimiliki, dan biasanya itu memunculkan klaster atau memunculkan keilmuan-keilmuan yang spesifik, misalnya memunculkan fikih, memunculkan ilmu tafsir atau kajian-kajian tafsir, memunculkan kajian-kajian hadis gitu. Ini adalah ulumuddin. Jadi kajian-kajian terhadap teks-teks agama yang biasanya itu berfungsi untuk menguatkan keyakinan masing-masing ya. Jadi ulumuddin ini adalah bagian dari kajian keislaman yang bersifat parsial. Kenapa parsial ya? Karena memang spesifik ya, karena memang dia khusus pada bidang-bidang tertentu, khusus bidang tafsir, khusus bidang fikih, khusus bidang sejarah gitu. Jadi kalau fikih, maka yang dinamakan ulumuddin itu ya kajian tentang fikih sebagaimana yang diyakini gitu. Kemudian biasanya jadi reduktif, menjadi ada distorsi, ada yang kurang ya, namanya saja hanya sebagian, maka kekurangannya menjadi tidak komprehensif. Nah, itu ulumuddin, dan biasanya ini adalah menjadi tradisi yang banyak kita temukan di pesantren. Jadi kalau pesantren NU, maka kecenderungannya ya akan membahas kitab-kitab yang mendukung keyakinan NU, kurang lebih seperti itu. Kalau Muhammadiyah ya akan mendiskusikan, mengajarkan kitab-kitab gitu, kajian-kajian keilmuan yang mendukung keyakinan Muhammadiyah, misalnya seperti itu ulumuddin. Jadi memang bersifat parsial, bersifat khusus keilmuan-keilmuan tertentu. Itu ulumuddin yang dalam perkembangannya kemudian muncul yang disebut dengan al-fikrul al-islam atau pemikiran keislaman. Ini sebenarnya sama, hampir sama dengan ulumuddin, karena kajian-kajian yang masuk dalam kategori al-fikrul al-islam itu biasanya difungsikan atau berfungsi untuk menguatkan keyakinan. Bedanya adalah kalau ulumuddin itu dia biasanya bersifat teologis normatif, kemudian ya basisnya teks. Nah, kalau al-fikrul al-islam itu sudah ada pemikiran-pemikiran logis atau filsafat, jadi rasional sifatnya. Itu yang membedakan di situ. Tetapi sebenarnya kajian Islam ini masih menggambarkan bagaimana pengkaji sebagai muslim itu menjadi bagian dari yang dikajinya gitu. Jadi menjadi bagian dari proses untuk meyakinkan, menguatkan keyakinan yang dimilikinya. Itu ulumuddin dan al-fikrul al-islam. Hanya bedanya kalau al-fikrul al-islam itu lebih menggunakan pemikiran-pemikiran logis untuk mengkajinya. Dalam kajiannya sudah mengaitkan dengan filsafat. Salah satu contohnya misalnya di Indonesia ada buku yang terkenal, misalnya ditulis oleh Pak Harun Nasution ya, judulnya Islam Rasional. Nah, dari situ sudah kelihatan bagaimana Islam sebagai sebuah keyakinan dikaji secara rasional gitu. Nah, ini al-fikrul al-islami. Jadi basisnya itu adalah intelektual, rasio intelek gitu, pemikiran, dan biasanya juga deduktif, hampir sama dengan ulumuddin, cuma biasanya lebih kritis karena sudah menggunakan sudah menggunakan atau melibatkan pemikiran
rasional filosofis ya, sehingga hasilnya pun nanti akan lebih kritikal dan lebih filosofikal. Dan biasanya karena dia filosofikal maka dia juga historis, sistematis gitu, antar beberapa bagian yang dikaji, antar berbagai variabel itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian biasanya lebih utuh, lebih komprehensif, dan biasanya menjadi non sektarian karena mengedepankan pemikiran ya, mengedepankan pemikiran kritis yang filosofis. Nah, ini bedanya hanya di situ. Tetapi sebenarnya perbedaan dengan Ulumuddin tidak terlalu jauh dalam konteks perbedaan kajian ini dengan studi Islam, karena Ulumuddin dan Al-Fiqhul Al-Islam itu berbeda dengan studi Islam dari sudut bagaimana Islam itu ditempatkan, karena Ulumuddin dan Al-Fiqhul Al-Islam masih sama-sama menempatkan Islam itu sebagai bagian dari pengkajinya gitu. Jadi mengkaji sesuatu yang diyakini sebagai upaya untuk menguatkan keyakinannya, kira-kira begitu. Jadi kalau saya gambarkan lingkaran-lingkaran itu, pengkaji dan yang dikaji itu masih menjadi satu lingkaran ya, masih ada di dalam satu ruang, karena dia mengkaji sesuatu yang diyakini untuk menguatkan keyakinannya. Itu Al-Fiqhul Al-Islam dan Ulumuddin. Nah, ini tentu berbeda sekali dengan dirosat Islamiyah, karena dirosat Islamiyah atau studi Islam itu kata kuncinya adalah riset. Jadi ini adalah penelitian. Jadi sekali lagi, studi Islam itu adalah penelitian tentang Islam, bukan pengkajian untuk menguatkan keyakinan, tetapi penelitian tentang Islam. Sehingga ini memang sangat berbeda, karena menempatkan Islam bukan sebagai sesuatu yang saya yakini, tapi Islam yang saya kaji, yang saya tempatkan di luar, sehingga bisa kita lihat dengan kacamata tertentu ya, kemudian kita analisis. Nah, itu studi Islam, riset ya. Jadi nanti penjelasan tentang fenomena yang kita teliti itu tidak berdasarkan keyakinan kita, berbeda dengan Ulumuddin dan Al-Fiqhul Al-Islamiyah, karena nanti standarnya adalah keyakinan. Tetapi kalau studi Islam, penilaian atau analisis tentang benar tidaknya fenomena yang kita lihat itu tidak berdasarkan keyakinan, tetapi berdasarkan frame atau yang disebut dengan kerangka teori ya. Kita mau melihatnya dengan pendekatan atau kerangka teori apa. Nah, itu bedanya kalau studi Islam. Ini adalah seperti tadi saya katakan, memang klaster keilmuan baru yang muncul di era modern ya, di mana tantangan era modern dengan salah satu karakteristik yang dominan adalah cara berpikir yang rasional ya, dalam positivisme itu, dalam cara berpikir yang positivistik, maka masyarakat beragama juga dituntut untuk bisa menjelaskan agama secara rasional, objektif. Nah, disitulah kemudian muncullah tradisi studi Islam, sekali lagi, yang menempatkan Islam ini sebagai sebuah kajian ya. Jadi Islam ini sebagai kajian, nggak peduli saya keyakinannya apa, tetapi ketika saya mengkaji Islam itu sebagai sebuah objek kajian, maka saya harus objektif. Penilaian terhadap apa yang saya kaji itu tidak didasarkan pada apa yang saya yakini, tetapi apa yang saya lihat menggunakan pendekatan atau teori apa, gitu kurang lebih ya. Sehingga memang itu bersifat apa istilahnya ya, research based. Memang dasarnya adalah penelitian dan evidence based. Jadi berdasarkan pada apa yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan apa yang saya yakini, gitu. Dan biasanya memang ya otomatis objektif ya, karena sesuai dengan objek yang kita teliti itu, tidak subjektif. Dan ya banyak pendekatan yang bisa digunakan, antropologis gitu, menggunakan pendekatan antropologis, sosiologis, filosofis juga bisa untuk melihat Islam dalam aspek-aspek tertentunya. Nanti kita akan bicarakan aspek yang akan dikaji apa saja yang bisa dikaji. Dan dalam studi Islam atau riset ini pasti dibutuhkan kerangka teori untuk memandu analisis data. Nah, ini bedanya. Kalau di dalam Ulumuddin atau Al-Fiqhul Al-Islam ini kan berkaitan dengan keyakinan, tetapi studi Islam itu adalah riset gitu. Dan untuk menilai data yang kita temukan,
itu tidak menggunakan keyakinan sebagai standarnya, tapi menggunakan kerangka teori yang akan memandu untuk bisa memahaminya. Itu kira-kira. Jadi memang beda sekali. Nah, mudah-mudahan teman-teman sampai di sini sudah mulai paham ya bahwa studi Islam itu adalah riset gitu. Riset tetapi tentang Islam. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam aktivitas yang disebut dengan studi Islam itu, kita sebagai pengkaji atau peneliti itu memang menempatkan Islam sebagai objek yang dikaji, sehingga memang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya yakini ya, karena ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang peneliti meneliti tentang Islam gitu. Jadi seolah-olah Islam itu di sana ya, tidak. Jadi kalau dalam gambar lingkaran tadi itu ada dua lingkaran saya sebagai peneliti di sini, dan di sana ada Islam yang saya teliti, gitu kurang lebih. Jadi nanti yang akan memandu dan membantu kita untuk bisa memahami apa yang kita kaji adalah pendekatan atau kerangka teori tertentu. Tuh. Kemudian apa sih yang dikaji? Yang dikaji banyak. Ada banyak pendapat yang mengatakan, misalnya Nasr Hamid Abu Zaid ya. Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa yang bisa dikaji atau Islam itu terdiri dari aspek teks gitu, the original text of Islam. Jadi bisa saja teman-teman mengkaji Al-Quran dan hadis. Jadi teks juga bisa menjadi objek kajian dalam studi Islam. Tetapi yang membedakan nanti bukan mengkaji teks sesuai dengan keyakinan saya, tapi mengkaji teks dengan menggunakan pendekatan tertentu. Misalnya katakanlah mengkaji ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Nah, itu studi Islam itu ya. Atau misalnya mengkaji tentang, kemarin ada salah satu mahasiswa pasca sarjana kita itu menulis tesis tentang kontestasi penafsiran bidadari di dalam Al-Quran. Jadi bukan kontestasi, dia lebih ke melihat bagaimana wacana diskursif dan perlunya reinterpretasi terhadap penafsiran tentang bidadari di dalam Al-Quran. Nah, ini studi Islam karena jelas dia memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik gitu. Nah, ini studi Islam ya. Jadi ada pendekatan yang kemudian membantu peneliti untuk memandu memahaminya. Oke. Itu objek atau aspek yang bisa dikaji ya. Kemudian aspek lain adalah pemikiran. Nah, pemikiran keislaman atau berbagai ragam cara menafsirkan teks Islam. Nah, itu bisa penelitian tentang para mufasir, penelitian tentang bagaimana tokoh-tokoh Islam memahami tentang Islam, bahkan bisa saja penelitian living gitu. Bagaimana masyarakat di sekitar kita itu memahami ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Itu juga bisa memahami ayat-ayat tentang misalnya katakanlah ayat-ayat tentang peran perempuan di ruang publik. Nah, misalnya, atau kepemimpinan perempuan misalnya ya, atau kepemimpinan laki-laki dan perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya. Ini bagaimana para mufasir menafsirkan, itu juga bisa. Tapi bisa juga mengkaji bagaimana masyarakat pesisir atau bagaimana masyarakat pesantren itu memahami atau menafsirkan ayat tersebut gitu, memahami penafsiran ayat tersebut atau menginterpretasi ayat tersebut, misalnya dengan menggunakan teori resepsi, bagaimana meresepsinya gitu. Dan aspek yang lain selain pemikiran bisa juga praktek. Nah, ini yang biasanya dikatakan living itu. Jadi praktek-praktek masyarakat, praktek yang dilakukan oleh kaum muslim yang disemangati atau yang diinspirasi oleh keislaman mereka gitu, oleh nilai-nilai Islam yang diyakini. Nah, itu ya. Jadi banyak yang bisa diteliti. Kemudian siapa lagi, Abdullah Said misalnya itu membagi bahwa yang bisa diteliti itu misalnya nilai pokok dasar asas kepercayaan, bagaimana
kepercayaan masyarakat muslim tentang Islam. Lembaga-lembaganya seperti apa di dalam Islam itu kan banyak lembaga ya, ada organisasi masyarakat, ada organisasi keagamaan, bahkan ada organisasi politik yang berbasis Islam. Nah, itu diteliti juga bisa. Atau gerakan sosial politik di dalam masyarakat muslim itu juga bisa. Kemudian penafsiran terhadap nilai-nilai dasar dari Islam itu, bagaimana nilai-nilai itu kemudian diresepsi atau kemudian diinterpretasi oleh masyarakat. Bisa juga tadi itu ya, budaya-budaya yang ada di masyarakat yang mungkin berbeda karena perbedaan konteks. Jadi itu teman-teman, banyak sekali yang bisa diteliti dari Islam itu ya, belum lagi nanti ritual-ritualnya bisa juga diteliti. Kemudian interaksi sosialnya, solidaritasnya, simbol-simbol yang ada di dalam masyarakat muslim. Misalnya mukena, mengapa orang di Indonesia menggunakan mukena dan harus berwarna putih. Nah, itu bisa diteliti. Itulah studi Islam. Terlepas dari keyakinan kita sendiri ya, mengapa kita juga memakai mukena putih dan mengapa yang laki-laki memakai sarung, karena saya punya keyakinan, itu urusan lain. Tetapi ketika melakukan studi Islam, maka kita harus jelas yang kita teliti ini siapa, apa. Kalau memang yang kita teliti ini adalah masyarakat yang memang kalau sholat harus pakai mukena, ya kita dengarkan apa kata mereka gitu, yang mungkin berbeda dengan apa yang kita yakini. Nah itu, jadi memang dalam studi Islam itu kita seringkali menemukan fenomena atau pemahaman masyarakat yang berbeda dengan apa yang kita yakini. Dan kita harapkan dengan studi Islam itu kemudian memang akan berpengaruh ya secara secara moral, secara perilaku, secara normatif di dalam keberagamaan kita, sehingga kita menjadi lebih bijak dan lebih bisa menghargai perbedaan. Gitu intinya. Jadi memang studi Islam ini menarik sekali karena melatih kita untuk bisa belajar objektif, bisa menjelaskan fenomena yang ada di masyarakat di satu sisi, dan di sisi yang lain mengambil hikmah. Ya, mengambil hikmah dari hasil kajian kita sehingga kita bisa lebih memahami mengapa satu masyarakat itu memiliki pemahaman seperti itu, mengapa kok ada orang yang berpikir seperti itu gitu, sehingga kita bisa akan lebih memahami dan bisa menghargai perbedaan. Dan mudah-mudahan dengan terbiasa untuk melakukan studi Islam, kita menjadi muslimah yang baik, yang bisa menebarkan rahmat gitu ya, menjadi rahmatan lil alamin bagi semesta, dan juga bisa menunjukkan tingkat keberagaman yang dewasa. Nah, ini dampaknya sebenarnya ya. Tetapi dalam mata kuliah studi Islam kita itu dampak yang kita harapkan. Tetapi kita sebenarnya lebih mempraktekkan nanti bagaimana melakukan studi Islam itu. Yang sekali lagi, mudah-mudahan itu akan berdampak positif bagi kehidupan kita sebagai umat beragama. Gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap gembira agar imunitas terjaga. Ya, berusaha untuk bahagia, karena bahagia itu ada di dalam hati kita masing-masing dan ada pada cara bagaimana kita memahami sekitar kita dan berpikir positif, sehingga kita akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya.